Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari Regrow. Nah, kali ini seperti janji kemarin saya ngasih cheat sheet ya, cheat sheet untuk di marketing ala marketing. Nah, pada cheat sheet ini bisa jadi panduan fix, nanti bisa dimodif-modif sesuai kebutuhan rekan-rekan. Di sini saya membagi dua, ada namanya intense campaign dan juga ada evergreen. Nah, pembagian ini nanti berdasarkan list dan berdasarkan autoresponder. Jadi di sini kita mengutamakan autoresponder ya, mengutamakan autoresponder agar dia bisa otomatis. Nah, yang pertama di sini nama bisnis dan niche. Nah, jadi satu campaign itu atau satu program email marketing itu lebih baik untuk sebuah bisnis dengan satu niche ya, dengan satu apa namanya tuh, dengan satu kategori khusus gitu, satu kategori khusus. Jadi kalau misalnya ada bisnis-bisnis yang palu gada itu agak-agak susah kalau kita untuk manajemen brandingnya, manajemen dan lain-lain ya, marketing dan segala macamnya, karena palu gada itu ya eh, nggak bisa kita, susah untuk mensegmentasi marketnya. Nah, misalnya niche-nya itu anggap bisnis Anda affiliate marketing, Anda konsultan, Anda bisnis properti, Anda bisnis cafe dan sebagainya macamnya. Nah, itu udah satu kuliner ya gitu. Nah, itu udah satu niche. Nah, di sini ada dua yang perlu disetting. Pertama adalah durasi intens. Jadi untuk intense campaign ini di set misalnya durasinya berapa. Rata-rata misalnya rekan-rekan itu durasi untuk intense campaign-nya berapa yang dipakai. Misalnya di sini saya kasih satu contoh. Satu contoh adalah intense campaign misalnya untuk affiliate ya, affiliate marketing ataupun Anda internet marketer atau digital marketer ngasih lead magnet ebook gitu. Nah, lead magnet ini misalnya dia dikasih misalnya mempromosiin apa nih? Mempromosiin tentang nanti mau digiring tentang e-course Instagram yang premium ataupun nanti mau digiring tentang tools atau sebagai sebagai macamnya, atau memang Anda hanya mau ngumpulin lead magnet aja gitu atau ngumpulin database untuk kemudiannya bisa dipakai ini ya, dipakai untuk di follow up terus menerus. Nah, biasanya itu setiap orang punya ini yang berbeda-beda ya. Misalnya di sini durasi intensnya 4. Jadi rata-rata seorang setelah ngasih lead itu dia nge-follow up 4 email. 4 email itu termasuk ini ya. Termasuk on joiningnya atau misalnya eh, ngasih email pertamanya gitu. Nah, termasuk. Berarti sini nanti kita butuh 3 email lainnya. Nah, di sini saya contohin 7 ya. Jadi ini tergantung teman-teman rutinnya itu untuk sebuah istilahnya untuk member baru gitu atau pembeli yang masuk ke dalam list buyer. Ini kan ada list lead magnet. Nanti misalnya di sini kita contohin ada list buyer ya. Ini di copy aja ke bawah. Misalnya ini list buyer produk apa gitu, landing page ya. Misalnya gini, list buyer landing page. Berarti berapa sih biasanya email follow up ataupun misalnya mau ketika mereka membeli itu dikirimin email semacam email-email learning pad atau informasi-informasi khusus, informasi yang walaupun mereka sudah dapat produknya, walaupun mereka sudah bisa pakai, tutorialnya sudah ada, itu kan perlu kita follow up tuh untuk ngingatin ataupun FAQ, frequently asked question-nya biasanya juga bisa kita masukin di email intense campaign ini. Nah, kenapa dikategorikan intense? Nah, ini adalah email-email awal. Jadi seolah-olah mereka itu baru kenal sama kita. Nah, orang yang baru kenal agar lebih lebih dekat, kita harus intens komunikasi. Makanya di sini umumnya emailnya itu 1 hari 1 kali gitu. Nah, di intense campaign berbeda nanti dengan list evergreen. Evergreen itu
di sini ada jarak evergreen, teman-teman bisa setting mau ngirim list, ngirim email-email normal, email-email yang masuk kategori evergreen ini berapa hari sekali gitu. Misalnya di sini saya pengennya seminggu 2 kali ya, atau saya bikin di sini tiga hari satu email gitu. Nah, di sini dia nanti langkahnya. Nah, atau misalnya teman-teman mau lebih intens lagi, itu 2 gitu. Nah, ini dibedain ya. Jangan terlalu intens, karena kalau terlalu intens seperti apa? Misalnya jarak evergreen itu 1 hari. 1 hari. Nah, otomatis ini nanti list evergreen itu dia mulai dari 1 hari setelah rata-rata durasi intens kita ya. Kalau misalnya ini silakan download ebook, ini misalnya kita buat ada 3 email, ini waktu kosong, ini nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa? Dia nanti bakal loncat langsung ke evergreen. Tidaknya rata-rata kita membutuhkan waktu 7 email atau 7 hari gitu. Nah, dia bakal loncat ke evergreen. Nah, jadi teman-teman buat list intens, masing-masing intens ini dibuat listnya ya. Nah, dan buat satu list evergreen. Dan nyalakan fiturnya itu adalah rules. Rules di marketing itu ada. Rulesnya apabila mereka join misalnya list lead magnet, langsung dikopiin ke list evergreen. Makanya di sini kita buat list evergreen itu adalah setelah durasi intens terpanjang kita gitu. Jadi mulai dari 8 days 8 atau after 8 days ya, setelah 8 hari gitu. Ini setelah 9 hari. Jadi teman-teman panduannya tinggal ini, after berapa hari ya gitu. Nah, di sini umumnya misalnya saya itu 3 ya, jarak untuk evergreen. Nah, dengan sistem seperti ini artinya teman-teman bisa membuat banyak list. Nah, list evergreen cukup satu, banyak list misalnya list lead magnet itu banyak. Dibuat list bayarnya itu banyak, dibuat, dan rata-rata itu maksimal kita set kalau ada email follow up. Kalau ada email follow up itu 7 hari. Nah, misalnya download ebook di sini. Terus lebih cepat belajar dengan tools ini. Tuh. Tools ini, nah misalnya di sini main selling ya. Main selling, misalnya ada produk email baru, produk tools Instagram baru. Nah, di sini dibuat di sini aja gitu. Nah, kasih lead magnetnya, kemudian follow up. Nanti bisa di sini hard selling. Misalnya di email keberapa gitu hard selling. Udah, dia cuma sampai 7 kali follow up gitu, termasuk dengan on joining. Nah, setelah itu agar list itu tidak sia-sia, makanya kita harus komunikasi rutin ya. Nah, komunikasi rutin intens itu hanya ketika kita menjalankan campaign. Rutin itu yang penting eksis ada terus dan terus menerus. Makanya kita butuh memindahkan data ini dengan fitur rules ke evergreen. Evergreen ini dimulai setelah intensnya selesai. Nah, jadi kita di sini bisa buat auto responder yang mulainya itu dari misalnya 8 hari. Kemudian email keduanya 11 dan seterusnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu komunikasi. Nah, komunikasi nanti bisa masukkan soft selling di sini. Nah, misalnya baru punya ini nih, baru punya 4 ide. 4 ide ya dibuat aja dulu 4 autoresponder ini. Nanti ketika suatu hari misalnya ada ide baru mau ngirim email apa tapi yang kategorinya evergreen ya. Nah, ini tidak bisa kategori momentum atau materi-materinya tidak bisa kategori yang terbatas dengan waktu. Karena kan ini kita membuatnya full otomatis agar kita terus follow up dan terus jualan dan terus menjaga agar subscriber kita itu stay gitu. Kita ngasih tips, ngasih misalnya langkah bisnis, misalnya habis baca buku tentang langkah bisnis, oh ini bagus nih untuk di-sharing dengan subscriber saya gitu. Nah, ini misalnya saya mau soft selling juga ada gitu. Kenapa saya bisa soft selling email marketing misalnya kan? Karena produknya evergreen. Nah, ini terus-menerus nih. Misalnya di sini saya buat setupnya sampai 100 email. 100 email itu bisa sampai 308 hari. 308 hari kan lumayan tuh, hampir setahun gitu. Jadi kalau teman-teman bisa nyicilnya tuh di sini. Jadi nambah-nambah evergreen tuh di sini. Nah,
Kalau campaign itu ya sekali setup ya udah biarin karena nanti kita kan pasti punya campaign-campaign baru, tapi secara global nanti kontaknya itu bakal masuk ke dalam evergreen karena kita pakai rules copy. Setiap ada intents baru, ini list buyer kita copy juga ke evergreen gitu. Karena setelah dia selesai dengan follow up intents kita bisa main di autoresponder evergreen. Nah, kasih jarak. Kalau misalnya mau lebih jarang lagi tinggal tambah 4 hari. Jadi panduan teman-teman tinggal di sini aja gitu. Oh, di sini day-nya 12 berarti nanti di autoresponder marketing itu settingnya after 12 days ya. Nah, setelah 12 hari gitu autorespondernya. Kirimkan subjek email ini. Nah, nanti kontennya bisa dibuat gitu. Nah, kalau buatnya belakangan ya tinggal ditambah-tambah aja. Jadi lama-lama teman-teman bakal kekumpul nih banyak email evergreen. Banyak email misalnya bisa bertahan sampai setahun. Setahun kita misalnya tetap komunikasi sama orang tersebut gitu atau subscriber tersebut. Jadi mereka terjaga. Itu juga kita bisa mendeteksi bahwa mereka masih aktif nggak ngebaca email kita dan sebagainya. Nah, sebetulnya sesimpel ini aja gitu. Nah, karena kebanyakan rata orang-orang ketika lead magnet itu mereka stuck di sini hanya di intense campaign. Bahkan intense campaign-nya itu ya sudah silakan download ebook di sini gitu. Download ebook di sini kemudian dilanjutkan dengan blasting promo asal ada produk launch itu promo terus. Tapi tidak menjaga subscribernya gitu. Tidak memberikan value-value pada evergreen ini gitu. Atau tidak memberikan pemahaman lebih terhadap misalnya suatu produk atau suatu materi. Nah, di sini dia caranya. Nah, cukup simpel jadi ini bisa dipakai nanti. Ini cuman cheat sheet aja ya, cheat sheet dalam artian rekan-rekan bisa setting di sini nanti per masing-masingnya bisa dipindahin. Jadi ini jadi acuan biar nggak bingung nih. Bingung ini autorespondernya yang ini yang mana gitu. Nah, kalau untuk detailnya tentang bagaimana materinya, jadi ini strategi dasar ya, ini bisa dipakai di semuanya. Tapi pengaplikasian tiap bisnis itu bakal berbeda-beda. Yang berbeda nanti dari cara nge-capture datanya dan juga intense campaign yang berbeda ya. Nah, tips dan trik isi kontennya juga nanti bakal berbeda itu tergantung bisnis. Tapi polanya strategi dasarnya itu sama. Seperti ini. Nah, untuk pengaplikasian per bisnis nanti saya buka ini ya. Lagi progres saya project yang ini. Project intensive list building. Ini tipe lagi. Nah, ini tipenya bakal e-course, targetnya memang member marketing untuk level intermediate. Kemungkinan rilisnya Februari. Jadi ini saya cicil satu materi satu. Satu materi satu, drip ini pengenalan, cheat sheet juga sebagai panduan tambahan di marketing. Dan juga untuk teman-teman yang udah menggunakan marketing ya. Nah, ini memang saya kasih gratis sebagai pengenalan. Tapi untuk materi setup funneling dan sequential untuk berbagai bisnis ini saya buat premium, jadi nanti berbayar. Nah, kalau yang mau join silakan, tapi kalau yang udah tahu ya nggak masalah. Di sini ada yang untuk digital marketer, ini untuk misalnya untuk sequential hijrah ke marketplace. Jadi kalau teman-teman yang jualan di marketplace kan makin lama makin ini tuh makin banyak saingan ya. Sedangkan teman-teman nggak bisa megang data dari customernya gitu. Jadi tetap berjalan di marketplace, kita convert mereka ke toko online teman-teman sendiri nanti yang bisa kontrol. Jadi itu kalau di toko online sendiri kan itu anti inilah lebih kuat ikatan customernya, lebih anti kompetisi ya apabila orang sudah mengetahuinya. Bagaimana funnelingnya itu nanti saya bakal jelaskan di sini. Untuk startup ada jasa agent recruitment. Nah, ini kalau yang MLM boleh nih. Nah, ataupun agensi-agensi ya. Nah, konsultan apabila Anda adalah seorang konsultan, untuk properti juga ada, untuk produk fisik, kemudian untuk recruitment seller selebihnya nanti saya update dan tambah-tambah ketika sudah ada request ataupun ide baru saya yang keluar. Bagusnya untuk ini nih, karena ini nanti berdasarkan kategori-kategori member-member saya di marketing ya.
Jadi saya buatnya sesuai kebutuhan mereka. Oke, segitu aja. Untuk materi cheat sheet-nya bisa di-download cheat sheet-nya dan digunakan. Jadi teman-teman bisa langsung setup ya. Langsung setup sesuai kebutuhan masing-masing. Saya Fadli Zalikram dari Rigo. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.